Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes soal figural. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU CPNS untuk persiapan tes tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum figural analogi. Di video kali ini, kita akan share lagi untuk latihan soal dan juga materi singkat untuk subtes tes intelijensi umum materi figural yaitu figural analogi. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu materi singkat tentang figural analogi. Figural analogi memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jika teman-teman akrab dengan analogi, sama saja dengan analogi kata. Kalau analogi kata disediakan dua kata, lalu mencari lagi dua kata lain yang saling berhubungan. Nah, kalau di figural, yang digunakan adalah berupa gambar. Jadi disediakan gambar satu, lalu ada gambar dua, lalu nanti kita cari hubungannya. Gambar satu sama gambar dua hubungannya apa? Apakah nanti yang muncul di sini gambar pertama atau yang kedua? Yang dicari hubungan yang sama, misalkan yang diketahui adalah gambar kedua, maka kita akan cari gambar yang satu yang sesuai dengan analogi gambar sebelumnya. Selain itu, untuk tipe-tipe figural yang sering keluar, baik itu figural dalam bentuk figural analogi, ketidaksamaan, ataupun serial, pasti tidak lepas dari 8 tipe ini, teman-teman. Jadi ada 8 yang akan digunakan untuk mencari gambar yang tepat yang memenuhi soal ya, yang menjadi jawaban dari soal figural. Yang pertama ada rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Untuk yang jadi patokan, perputaran ini adalah arah jarum jam, teman-teman. Arah jarum jamnya apakah searah atau berlawanan. Selain itu, selain arah yang harus kita perhatikan dalam rotasi, ada juga sudut yang dibentuk dalam rotasi ini. Bisa saja yang muncul itu berupa sudut 30 derajat, 45 derajat, 60, 90, 180, 360. Jadi tidak lepas dari sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, ada juga pencerminan. Kalau untuk pencerminan, seperti pencerminan pada umumnya, bisa dari kanan ke kiri, lalu sebaliknya juga ya, kiri ke kanan, atau juga atas, atau juga bawah gitu. Atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau untuk pencerminan, nanti teman-teman harus bergabung juga dengan arah ya. Arah elemen. Jadi kalau untuk pencerminan dari kiri ke kanan, biasanya nanti disediakan juga gambar yang menghadap atas atau menghadap bawah. Nah, ketika dirotasi, apakah arahnya akan tetap atau mungkin arah di gambarnya itu berubah. Jadi itu harus hati-hati. Jadi biasanya untuk figural ini, teman-teman tidak hanya menyajikan satu tipe dalam satu gambar. Dia bisa saja gabungan dari 8 tipe ini. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan elemen. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan ada gambar lingkaran. Di sini ada 3, lalu gambar keduanya jadi ada 4, lalu gambar ketiganya ada 5. Nah, ini berarti adanya penjumlahan. Jadi bertambah satu elemen, lalu dari sini ke sini juga bertambah satu elemen. Itu maksud penjumlahan. Begitupun untuk pengurangan. Jadi adanya pengurangan elemen. Baik elemen di gambarnya itu sama ataupun juga berbeda.
Jadi ini bisa jadi catatan ya, kalau misalkan penjumlahan itu bisa saja dengan gambar yang sama atau juga gambar yang berbeda. Selanjutnya yang keempat ada urutan atau perubahan warna. Urutan ini berkaitan posisi, apakah dari atas ke bawah, atau juga kanan ke kiri, atau juga posisi dalam bentuk peringkat ya, kayak 1, 2, 3, posisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitupun perubahan warna. Kalau perubahan warna, biasanya warna yang digunakan di tes CPNS atau kedinasan, itu warna yang hitam, putih, abu, jadi yang nggak mencolok banyak warna. Atau mungkin juga bisa dalam bentuk arsiran dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada perubahan ukuran. Kalau ukuran ini kan relatif ya, tapi dalam soal figural itu bisa kelihatan. Kayak misalkan ada lingkaran mulai dari kecil, lalu sedang, lalu besar. Nah, ini yang dimaksud perubahan ukuran. Lalu kalau arah elemen itu ada atas, bawah, terus ada kanan, kiri. Ini untuk arah. Lalu ada jumlah elemen. Kalau untuk jumlah elemen biasanya berkaitan dengan bilangan ya. Bilangan, maksudnya bilangan tuh jumlah si elemennya itu masuk ke bilangan apa? Apakah bilangan ganjil, hitungannya, ataukah genap, ataukah prima, dan lain-lain. Lalu terakhir yang ke-8 adalah letak elemen. Ada arah elemen dan juga letak elemen. Kalau untuk letak elemen ini lebih spesifik lagi. Ada arah juga, lalu posisinya juga diperhatikan. Contohnya misalkan atas bagian kanan. Dan nanti seterusnya. Nah, itu dia untuk materi singkat figural analogi untuk video kali ini. Nah, untuk tips dan trik mengerjakan soal figural, di sini aku akan share ada 3. Yang pertama, teman-teman bisa perbanyak latihan soal tentunya, karena semakin banyak teman-teman latihan soal, maka teman-teman akan terbiasa dengan berbagai model soal yang diujikan. Lalu yang kedua, fokus untuk menentukan pola hubungan. Kalau untuk analogi, adanya pola hubungan dari suatu gambar ke gambar lain. Jadi kata kuncinya adalah hubungan. Lalu yang ketiga, jika teman-teman masih kesulitan, maka gunakan garis bantu dalam menentukan pola gambar. Langsung saja kita ke latihan soal dan trik menjawab soal TIU CPNS 2024. Untuk di video kali ini, aku akan share ada 5 soal analogi dalam bentuk figural. Soal nomor 1. Untuk soal analogi, seperti yang tadi aku udah share di materi singkat, jadi ada 2 gambar yang saling berhubungan, lalu nanti akan ada 2 gambar lagi, salah satu yang diketahui, lalu kita harus mencari gambar yang lainnya. Jadi kalau misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. A ini sama dengan C, lalu B ini sama dengan D. Tapi kita harus tahu hubungan A sama B ini seperti apa. Kita lihat untuk gambarnya. Untuk di gambar A, di sini ada 2 diamond ya. Ada 1, 2. Lalu yang diperhatikan adalah ujung runcing diamondnya. Dia mengarah ke atas. Lalu ada juga di sini seperti cakram gitu ya. Ada 3 sudut. Lalu yang runcingnya juga ke atas. Tiba-tiba di B, gambar diamond yang tadinya di atas posisinya gitu ya, dengan menghadap runcingnya ke atas jadi ke bawah. Begitupun yang cakramnya jadi ke bawah. Berarti dari A ke B, kita bisa simpulkan A ke B ini terjadi rotasi 180 derajat. Jadi gambar A ke gambar B itu adalah hasil rotasi 180 derajat. Lalu ini apa? Ini adalah gambar penambah juga. Jadi selain ada rotasi, juga ada penambahan jumlah elemen. Lalu ada juga penambahan sebanyak 1 elemen. Untuk penambahannya, ini juga nggak asal nambah. Untuk penambahan ini, ada diamond yang runcing, dan arah diamond runcingnya itu ke bawah. Selain itu, kita juga lihat
warna, teman-teman. Jadi nggak cuma satu tipe ya dari satu gambar ini. Selanjutnya adalah warna. Warna ada hitam dan juga ada putih. Kita lihat gambar sebelumnya adalah putih dan penambah gambarnya adalah hitam, jadi lawannya. Nah, sekarang di gambar C, kita fokus ke penambahan dulu ya, berkaitan dengan warnanya. Kalau di sini hitam, pasti di sini penambahnya itu nanti haruslah putih. Nah, kita lihat dari gambar ini ada 2 segitiga dan 1 hati. Penambahnya apa? Masing-masing adalah berbentuk segitiga. Lalu, segitiganya tuh harusnya warnanya putih. Berarti kalau yang bukan warna putih penambah segitiganya, pastilah salah. Jadi, analisisnya kita pakai eliminasi, teman-teman. Jadi, sisa B, C, sama E. Nah, selanjutnya, kita balik lagi ke gambar utamanya. Apa? 2 segitiga dan juga 1 hati. Nah, untuk gambar utamanya harus digimanain? Dirotasi sebanyak 180 derajat. Kita rotasi ini, yang tadinya hatinya itu ujung runcingnya ke atas, pasti nantinya itu jadi ke bawah. Gitu. Jadi love-nya itu seperti ini. Tapi karena dirotasi yang tadinya di bawah, jadi love-nya pasti ke atas. Nah, begitupun 2 segitiga ini, runcingnya itu jadi ke bawah. Jadi seperti ini. Lalu, gambarnya tetap warna hitam. Nah, kita lihat nih gambarnya yang seperti ini. Ini sama, ini sama, ini sama. Yang jadi masalah apa? Pembedanya adalah si segitiganya. Kita lihat lagi ke gambar A, B tadi. Kita lihat penambahannya itu posisinya ada di mana? Posisinya ada di kanan atas. Yang E itu di kiri. Berarti yang E pastilah salah. Tinggal yang B sama yang C. Kita lihat jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang benar adalah yang B. Kenapa? Kita lihat ujung runcing. Ujung runcing penambah itu harus menghadap ke bawah. Sedangkan yang C itu dia menghadapnya ke atas. Maka yang benar untuk menjawab soal nomor 1 adalah gambar yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot jawaban soal nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2. Di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah lingkaran. Untuk soal nomor 2, kita analisis nih gambarnya. Pertama, gambar A dan gambar B. Gambar A ini dia kosong atau warnanya putih gitu ya. Ini dari segi warna. Lalu gambar di B itu jadi hitam. Hitamnya tuh full warna hitam gitu. Nah, selanjutnya kita lihat. Untuk yang gambar ini, dia itu berbentuknya persegi. Hubungan dari A ke B adalah A itu tadinya kosong atau warnanya putih jadi hitam. Lalu hubungannya adalah adanya dipotong gitu atau pemotongan ya. 1/4 dipotong. Kalau kita bagi 1/4 si lingkaran ini, maka yang dipotong ini adalah bagian kiri bawah. Nah, berarti untuk mengisi gambar yang ini, kita perlakukan si persegi ini dengan cara yang sama. Pertama, nanti warnanya pasti hitam. Lalu, kita bagi 4 juga persegi ini, dan kita hilangkan sisi kiri bagian bawah pasti yang ini. Jadi nanti bentuknya itu akan seperti ini, teman-teman. Lalu ini full warna hitam. Nah, yang seperti ini gambarnya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 2. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 2, dipersilahkan. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, teman-teman fokus dulu ke 2 gambar ini ya. Jadi ini gambar A sama gambar B. Gambar A sama gambar B, kita fokus dulu ke gambar A. Untuk A, dia ada 3 gambar. Dia ada gambar 1, gambar 2, lalu ada gambar 3. Ini perubahannya di B gitu. Jadi ini ada perubahannya ke B.
kita lihat. Untuk gambar 1, yang tadinya di gambar A itu warnanya hitam, warna dari segi warna tadinya hitam, berubah ke B jadi putih. Untuk gambar 1. Gambar 1. Lalu gambar kedua, ini tetap. Tidak ada perubahan. Berarti ini tetap untuk gambar kedua. Lalu untuk gambar ketiga, yang tadinya dia oval, satu oval, lalu jadi 2 oval yang dihimpitkan gitu, di double gitu. Berarti ini ditambah satu lagi ya, ditambah satu gambar, digabung. Nih. Nah, berarti untuk mengisi kosong gambar yang kita cari ini, kita harus samakan dengan ini analoginya. Pertama, gambar pertama yang paling atas ya, ini gambar ke-1, kedua, ketiga. Gambar ke-1 itu kalau tadinya hitam jadi putih. Berarti kalau di sini putih, di sini harus hitam. Ini untuk gambar pertama. Kita lihat mana yang hitam, hanya B sama D, yang lain pasti salah. Nanti kita fokus yang B atau yang D. Selanjutnya, gambar kedua. Berdasarkan gambar A ke B tadi, gitu, dia haruslah tetap. Jadi tidak ada perubahan warna ataupun penambahan. Jadi harus tetap seperti ini. Nah, kita lihat. Yang D itu justru ada penambahan. Kalau yang B itu tidak ada penambahan. Selanjutnya, kalau yang 3, kita lihat ya, yang 3 itu harus ditambah lalu digabung. Ditambah lalu digabung. Ini udah sesuai ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 3 dan jawabannya dipersilahkan. Soal nomor 4, kita lihat ada gambar sebelumnya. 2 gambar ini kita lihat hubungannya. Gambar A dan gambar B. Untuk cara cepatnya sebenarnya ini mudahnya gini teman-teman. Gambar yang paling menonjol itu adalah gambar trapesium ini, yang di A itu gitu ya, gambar di A ke gambar B. Gambar trapesiumnya itu dia diputar ya, diputar atau dirotasi itu ya, dirotasi tapi hanya gambarnya aja. Gambarnya gitu ya, gambar trapesium. Lalu setelah dirotasi gitu ya, yang tadinya bagian lebih lebarnya itu di bawah, jadi yang tadinya bagian lebarnya itu di atas, jadi di bawah. Nah, berarti perlakuan yang sama kita gunakan dengan segitiga ini. Yang tadinya, kalau tadinya atas jadi bawah, kalau di sini yang tadinya bawah jadi ke atas. Yang tadinya bagian ininya di bawah, berarti nantinya akan di atas. Gitu. Lalu menghadapnya juga yang tadinya ke bawah jadi ke atas juga. Nah, berarti ini sudah nih ke atas, ke atas, ke atas. Lalu kita lihat dari gambar besar ini yang tadinya tinggi ya, ininya tinggi gitu ukurannya, terus dipotong gitu. Nanti kalau ada perpotongan berarti sampai sini nih. Jadi nanti sisanya segitiganya segini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fokus ke segitiganya itu tidak ada perubahan apapun. Nantinya akan ada 2 hitam di ujung, lalu 3 putih di tengah. Nah, kita lihat nih, yang A, itu tuh hitamnya malah di tengah, ini salah. Yang B, 2 hitam di pinggir, 3 putih di tengah, ini dibiarkan. Yang C, ini juga salah, sama kayak yang A. Yang D, ini 2 hitam, 3 putih. Yang E, ini malah 3 hitam. Ini salah. Berarti pilihannya tinggal apakah yang B atau yang D. Nah, sekarang kita ke gambar di sebelahnya. Ada gambar lingkaran, mulai dari lingkaran kecil, sedang, besar. Nah, dari yang A gitu ya, A, lingkarannya itu urutannya kecil, sedang, besar. Ke B, urutannya justru dibalik. Besar,
sedang, kecil. Lalu kita lihat warna. Yang tadinya warnanya itu di sini putih, ke sini jadi hitam. Jadi ada juga perubahan warna. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 2 putih, 1 hitam. Berarti di sini nanti akan berubah. Jadi 2 hitam dan 1 putih. Nah, kita lihat nih yang B. 2 hitam, 1 putih. Ini benar. Lalu yang D. Yang D ini malah 1 hitam, 2 putih. Malah sama, harusnya itu berbeda. Maka jelas ya, jawabannya adalah yang B. Tanpa kita melihat lagi susunannya, kita langsung dapat nih jawabannya. Walaupun susunannya sama ya, dari tadinya di bawah tuh kecil, sedang, besar, ini jadi besar, sedang, kecil. Jadi udah sesuai gitu, tanpa kita lihat sedetail itu. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 4 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal terakhir di video kali ini untuk analogi figural untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes TIU. Soal nomor 5, masih figural analogi. Teman-teman bisa lihat ada 2 gambar ini. Kita fokus dulu di 2 gambar ini. Di sini ada 5 elemen yang berbeda ya. Ini gambar bunga, lalu ini ada semacam panah gitu ya. Panah yang tidak ada bagian ekornya gitu ya. Lalu ada segitiga, lalu ada lingkaran. Kita lihat kalau ini adalah gambar yang A, lalu ini adalah gambar B, dari A ke B, yang ini tetap, 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 ini tetap. Yang berubah itu hanya yang segitiga dan juga si panah bagian kanan ya, jadi ini lebih spesifik. Ini bagian kanan tapi di bawah, bagian kiri tapi bawah, bagian kiri tapi atas, ini bagian kanan sebelah atas gitu ya. Nah, yang ini tadinya itu menghadap ke kanan, lalu jadi ke kiri. Berarti dari gambar A ke gambar B, untuk yang ada di pojok kanan atas ini, terjadi rotasi sebesar 90 derajat. Lalu arahnya kita lihat. Arahnya itu yang tadinya menghadap ke kanan gitu ya, lalu jadi ke atas, berarti rotasi 90 derajatnya ini adalah berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, di segitiga yang di tengah ini, tadinya itu kosong, lalu ke sini jadi ada 3 garis. Gitu. Nah, sekarang untuk gambar yang akan kita cari, berarti gambar ini sama gambar ini harus tetap. Tidak boleh ada perubahan. Yang berubah hanyalah gambar ini sama gambar yang ini. Gambar bagian kanan, pojok kanan atas ini harus dirotasi. Dirotasi juga sama, ini nih, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu yang persegi ini juga nantinya harus ditambah garis juga. Tapi ingat, apakah nantinya harus ditambah juga sama 3 atau bisa lebih dari 3? Dilihat nanti yang sesuai dengan arah si gambar pojok kanan atas ini. Nah, kira-kira kalau udah ada clue-nya seperti itu, teman-teman, jawabannya yang mana ya? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis di komentar ya. Nanti aku cek dan aku spill juga untuk jawaban nomor 5 ini. Dan itu dia di video kali ini. Aku udah share ada 5 soal dan juga trik menjawabnya untuk figural analogi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar persiapan tes, latihan soal, trik menjawab soal untuk tes TIU persiapan tes CPNS tahun 2024. Thank you udah nonton dan dadah!